Pernahkah kamu membayangkan sebuah perjalanan luar biasa yang membawa seorang manusia dari Makkah hingga ke langit tertinggi? Perjalanan yang mengungkapkan keajaiban dan rahasia alam semesta yang hanya bisa dijangkau oleh seorang nabi. Inilah kisah Isra dan Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah mukjizat yang tidak hanya membuktikan kebesaran Allah, tetapi juga mengandung pelajaran yang mendalam untuk umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah umat Islam, Isra dan Mikraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perjalanan yang tidak hanya luar biasa secara fisik, tetapi juga penuh dengan hikmah dan makna yang sangat dalam. Dari Makkah hingga ke Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kedekatannya dengan Allah dan memberikan kita pelajaran berharga tentang salat, keimanan, dan kasih sayang Tuhan. Jadi, pastikan kamu menyimak video ini sampai akhir, karena ada banyak hal yang akan membuat kamu semakin cinta dan memahami perjalanan luar biasa ini. Pada suatu malam yang penuh keberkahan, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu yang luar biasa kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril diperintahkan untuk tidak menunda perjalanan pada malam tersebut. Dalam kebingungannya, Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah aku harus segera melaksanakan perintah ini?" Allah menjawab, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau kepada Muhammad, dan bawa dia dalam perjalanan mulia ini." Malaikat Jibril pun segera melaksanakan perintah tersebut, dan setelah tiba di Masjidil Haram, ia membawa buruk, kendaraan yang sangat mulia, untuk mengantar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mikraj. Ketika itu, Rasulullah sedang berada di rumah Ummul Mukminin, Siti Hadijah radhiyallahu anha, dan dalam keadaan penuh kesedihan setelah kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, yakni Siti Hadijah dan pamannya, Abu Thalib. Di tengah kedukaan ini, Allah menghibur Rasulullah dengan perjalanan yang penuh hikmah, yang akan membawa beliau menuju langit. Rasulullah dibawa oleh Malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam. Di sana, beliau dibelah dadanya dan disucikan dari segala kotoran jiwa. Jibril mengeluarkan ketul hitam dari dalam dada Rasulullah, yaitu sifat-sifat buruk dan bisikan setan yang terkadang datang dalam hati manusia. Lalu, Jibril menuangkan hikmah dan iman ke dalam dada beliau, membuatnya penuh dengan keyakinan, kesabaran, dan keimanan yang sempurna. Setiap proses tersebut terjadi tanpa sedikit pun menimbulkan rasa sakit pada Rasulullah. Setelah itu, buruk yang sudah siap mengangkut Rasulullah pun datang. Buruk adalah hewan yang sangat istimewa, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagol. Buruk memiliki kecepatan luar biasa, bahkan dapat melompat sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Ketika pertama kali Rasulullah menaiki buruk, hewan tersebut sempat gelisah dan tidak mau tenang. Namun, Malaikat Jibril menenangkan buruk dengan mengatakan, "Wahai buruk, apakah engkau tidak tahu bahwa tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Muhammad untuk dinaiki?" Mendengar itu, buruk pun tenang dan siap mengantarkan Rasulullah dalam perjalanan yang sangat mulia ini. Perjalanan Isra dimulai, dan Rasulullah bersama Malaikat Jibril melintasi tempat-tempat yang sangat istimewa. Di tengah perjalanan, mereka melihat berbagai gambaran yang menggambarkan nasib umat manusia di akhirat nanti. Salah satunya, Rasulullah melihat kaum yang sedang membenturkan kepala mereka pada batu besar sehingga kepala mereka pecah. Namun kepala itu kembali utuh dan mereka melakukannya terus-menerus. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah gambaran orang-orang yang meninggalkan salat wajib dan sering mengakhirkan salat hingga waktu hampir habis. Rasulullah juga melihat sekelompok orang yang makan daging busuk yang busuk baunya, sementara daging yang baik dan lezat mereka tinggalkan. Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menikahi istri yang sah dan halal. Namun mereka memilih untuk berzina dengan wanita yang haram bagi mereka. Inilah gambaran perbuatan dosa yang sangat besar yang akan dikenakan siksaan di akhirat. Selain itu, Rasulullah juga menyaksikan kaum yang melangkah dengan kaki telanjang, hanya menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai kain, dan mereka makan kayu berduri yang sangat pahit dan bau yang tidak sedap. Mereka adalah gambaran dari umat yang enggan membayar zakat, baik zakat wajib maupun zakat sunnah. Di tengah perjalanan,
Rasulullah melihat kaum yang seperti sedang berenang di sungai darah, menelan batu yang sangat berat. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan riba, yang akan menerima balasan yang pedih di akhirat. Selanjutnya, mereka juga melihat orang-orang yang menggigit kuku mereka, yang melambangkan orang-orang yang suka menggunjing dan merendahkan kehormatan orang lain. Jibril juga menjelaskan tentang berbagai macam dosa yang dilakukan umat manusia, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan bagaimana akibatnya di akhirat nanti. Malam yang penuh hikmah itu terus berlangsung. Rasulullah bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis, tempat di mana beliau akan melakukan salat berjamaah bersama para nabi. Dalam perjalanan ini, beliau melihat banyak peristiwa dan pelajaran yang sangat berharga. Di Baitul Maqdis, beliau bertemu dengan para nabi terdahulu, dan bersama mereka beliau melakukan salat berjamaah. Salat yang dipimpin oleh Rasulullah ini menjadi simbol betapa tinggi kedudukan beliau di hadapan Allah. Setelah salat, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit, melalui tangga yang penuh dengan malaikat yang menjaga setiap anak tangganya. Setiap tangga di langit merupakan simbol dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah kemudian sampai di langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam, yang menyambut kedatangan beliau dengan penuh doa kebaikan. Perjalanan terus berlanjut, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi lain seperti Nabi Yusuf, Nabi Idris, dan Nabi Harun. Setiap pertemuan ini membawa kebahagiaan dan berkat bagi Rasulullah dan umatnya. Hingga akhirnya, Rasulullah sampai di langit ketujuh, tempat yang sangat mulia, di mana beliau langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang sangat suci ini, Allah memberi Rasulullah wahyu yang sangat mulia, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Salat ini menjadi tiang agama yang menghubungkan umat Islam dengan Allah, dan menjadi amal ibadah yang paling utama bagi setiap muslim. Sebagai penutup perjalanan yang penuh makna ini, Rasulullah diberikan pilihan antara susu dan arak. Rasulullah memilih susu, yang menjadi simbol fitrah dan kesucian, sementara arak melambangkan kesesatan. Dengan memilih susu, Rasulullah menunjukkan bahwa umatnya harus tetap berada di jalan yang benar, jauh dari godaan dunia yang menyesatkan. Perjalanan Isra dan Mikraj adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran hidup. Setiap peristiwa yang dialami Rasulullah dalam perjalanan ini membawa makna yang mendalam bagi umat manusia. Dari salat yang menjadi kewajiban, hingga pengingat tentang dosa dan pahala yang akan diterima di akhirat nanti. Semua itu mengajarkan kita untuk selalu menjaga keimanan, melaksanakan salat dengan khusyuk, dan menjauhi segala bentuk dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Peristiwa Isra dan Mikraj adalah salah satu kejadian luar biasa yang terjadi dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya menunjukkan keistimewaan beliau, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam hingga hari ini. Isra dan Mikraj terjadi pada malam yang penuh berkah, di antara tahun ke-10 dan ke-11 kenabian, di saat umat Islam sedang menghadapi berbagai kesulitan, terutama setelah wafatnya istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid, dan pamannya Abu Talib, yang menjadi pelindung beliau di Makkah. Peristiwa Isra dan Mikraj memiliki dua bagian yang saling terkait. Pertama adalah Isra, yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina, dalam semalam. Kedua adalah Mikraj, yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis ke langit yang tertinggi, Sidratul Muntaha, tempat di mana beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya merupakan perjalanan fisik dan spiritual yang hanya dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Pada malam tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dengan menggunakan burak, sebuah kendaraan yang luar biasa cepat. Burak adalah hewan yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal, yang dapat melompat sangat jauh hingga sejauh pandangan matanya. Dalam perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati beberapa tempat yang penting, dan beliau juga diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah.